warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, kajian sirah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang baiat Aqobah yang kedua. Setelah baiat Aqobah yang kedua, Nabi akhirnya diperkenankan untuk hijrah ke Madinah. Al-hijrah ilal Madinah. Jadi jamaah sekalian, hijrahnya Nabi ke Madinah setelah melalui proses panjang 13 tahun berdakwah. Hampir 10 tahun Nabi menemui pemuka-pemuka Arab minta dukungan politik, minta dukungan dakwah, minta dukungan segala-galanya. Namun semua pemuka Arab menolak kecuali orang-orang dari Yathrib, yakni kaum Aus dan Khazraj. Kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah al-hijrah ilal Madinah. Setelah Aus dan Khazraj melakukan baiat Aqobah pertama dan kedua, lalu Nabi juga sudah mengirim Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah, dan sahabat-sahabat Nabi juga sudah pada berhijrah ke Madinah. Tibalah saatnya Nabi juga berhijrah ke Madinah. Ketika semua kaum muslimin sudah berangkat hijrah ke Madinah semua, yang tertinggal hanyalah Abu Bakar, Nabi, Ali, dan keluarganya Abu Bakar. Ya. Al-hijrah ilal Madinah. Kharaja Rasulullah SAW wal musyrikuna yursidunahu. Jadi Nabi keluar dari rumahnya untuk hijrah ke Madinah, dan orang-orang musyrik yursidunahu irsadan. Mereka selalu mengamati, selalu mengawasi Nabi Muhammad SAW. Kisahnya, saat Nabi keluar dari rumah, pada malam Nabi keluar dari rumahnya untuk hijrah, akhadha huknata turabin. Nabi itu mengambil segenggam tanah. Wa ja'ala dzalika turab. Yang disebut dengan turab itu adalah tanah yang kalau kita tiup ngebul. Tahu enggak? Bukan pasir. Kan kita kalau tayamum itu kan soi dan thayyiba, turab. Ya. Jadi Nabi mengambil segenggam tanah, wa ja'ala dzalika turab ala ru'usihim, dan Nabi itu menaburkan tanah tadi di kepala orang-orang musyrik yang saat itu lagi mengepung rumah Nabi. Sebelumnya pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bahwa Abu Lahab sudah musyawarah di Darun Nadwah, di mana nih semua orang-orang pengikut Muhammad sudah pada pergi ke Madinah, dan mereka dilindungi oleh Aus dan Khazraj. Apa sikap kita kepada Muhammad? Kata Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang lain, kita bunuh saja dia, atau kita tangkap, kita buang keluar Mekah. Namun semuanya sepakat bunuh Muhammad. Ambil 40 pemuda, kasih masing-masing pedang, masing-masing semuanya harus menikam Muhammad, sehingga Bani Abdul Manaf, Bani Hashim tidak akan menuntut balas darah, tetapi hanya mau menerima diyat. Kalau mereka meminta diyat 100 ekor onta kali 40, kita akan kasih. Itu begitu pendapat Abu Lahab. Jamaah sekalian, jadi Nabi keluar dari rumahnya, orang-orang musyrik masih berada di sekeliling rumah Nabi mengawasi. Abu Lahab terus memberikan semangat pada para pemuda, pokoknya besok pagi Muhammad kalau dia keluar dari rumahnya kita bunuh. Itu begitu. Namun tengah malam Nabi keluar dari rumahnya dengan membawa segenggam tanah, ditaburkanlah tanah tadi di kepala orang-orang musyrik yang saat itu tertidur, karena tidak semuanya terjaga. Wa huwa yatlu qawluhu ta'ala Yasin ila qawlihi fa akhshaynahum fahum la yubsirun tuman sarafu falam yarawhu. Nabi itu membaca surat Yasin 8 ayat
Nah, setelah Nabi selesai membaca 8 ayat ini, Nabi keluar dari rumahnya berjalan dengan aman. Falam yarauhu, dan orang-orang musyrik tidak melihat Nabi keluar dari rumahnya. Ada yang hafal surah Yasin ayat 1 sampai 8? Yang suka Yasinan biasanya hafal, tetapi kalau disuruh mengulang bingung juga. Kita baca saja jemaah sekalian surah Yasin 1 sampai 8 sampai 9 ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. Ya, bukan sampai 8. Apa sih artinya ini? Yasin. Yasin seringkali diartikan Yasin ya Muhammad. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Itu pendapat Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Abbas, Yasin artinya ya Muhammad. Itu begitu. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk para rasul. Ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizur rahim, jalan yang lurus itu jalan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Untuk apa Al-Qur'an? Litunziru qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu ya Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum diberi peringatan, lalu mereka belum mendapatkan peringatan. Jauh orang Arab, jauh dari para nabi semenjak Nabi Ismail. Fahum ghafilun, maka kebanyakan mereka itu lalai dari ajaran tauhid, ibadah kepada Allah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh benar firman Allah bahwa kebanyakan mereka orang-orang Arab itu la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim ahlalan fahya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu kami jadikan depannya ada dinding pembatas, di belakangnya ada dinding pembatas, wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan itu mereka akhirnya tidak bisa melihat, diliputi oleh kegelapan. Jamaah sekalian, ini kalau di pesantren suka dibahas ini, suka dibaca, ya. Yang mau mengamalkan, amalkan saja. Toh ini ayat Al-Quran. Dulu ceritanya saat Munarman dicari-cari polisi, tahu yang namanya Munarman? Munarman itu baca ayat ini setiap mobilnya ada pemeriksaan, dia baca ayat ini meskipun dia nggak tahu artinya. Dia bilang ke saya selamat, nggak ketangkep gitu. Itu Munarman. Karena waktu itu pada saat pergi-pergi setelah kejadian 1 Juni itu ya, bentrok, sebelum menghilang ya sudah kita ingatkan. Wah, ini bacalah yang bisa dibacalah, nggak usah pakai jimat. Itu. Jamaah sekalian. Falamma afaqu min ghasyatihim ja'alu yutalli'una fayarona aliyan na'iman. Saat orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Lahab itu sudah bangun, sadar, afaqu, ya, min ghasyatihim, dari tidur lelap mereka, ja'alu yutalli'una, mereka kemudian mencari-cari Nabi di pagi hari ya. Fayarona aliyan na'iman, mereka mendobrak pintu rumah Nabi, mereka mendapati Ali sedang tidur. Wa alaihi burd Rasulullah, Ali menggunakan burdah milik Rasulullah. Karena yang ditemukan hanya Ali, fayaqulun, mereka akhirnya berteriak, fayaqulun inna Muhammad la naim. Jadi ketika mereka mengintip rumah Nabi, di dalam ada orang yang masih tidur. Sebenarnya yang tidur itu Ali, karena dia memakai burdah milik Nabi, dianggap yaqulun inna Muhammad la naim, Muhammad itu masih tidur. Akhirnya apa? Mereka enggak berdobrak pintu rumahnya. Ingat, rumah orang-orang dulu itu kalau kita membuka celahnya bisa lihat ke dalam apa tidak? Bisa kan? Enggak kayak rumah orang sekarang.
pagarnya tinggi, mau masuk itu susah. Kalau rumah orang dulu itu tinggal buka sedikit aja bisa kelihatan apa yang di dalam. Faqamu bil bab yahrusuna 'aliyan yahsabunahu an-nabi hatta yaquma fi sabah. Mereka itu terus berdiri berjaga di depan pintu rumah Nabi menjaga Ali. Dipikirnya adalah Muhammad itu belum keluar. Mereka sebenarnya menjaga Ali supaya Ali enggak keluar. Anggapannya menjaga Nabi Muhammad. Yahsabunahu an-nabi hatta yaquma fi sabah, sampai akhirnya Ali bangun di pagi hari. Jamaah sekalian, di kisah hijrah Nabi ini di situ ada Nabi Muhammad, ada Ali. Harus kita cermati dengan baik. Ya. Falamma asbahu qama Ali bin Abi Thalib anil firas. Saat subuh Ali bangun dari tempat tidur. Faqalu lahu aina sahibak. Maka Abu Lahab dan orang musyrik bertanya kepada Ali, mana temanmu? Aina sahibak? Maksudnya mana Muhammad? Qala la adri. Ali menjawab, aku tidak tahu. Itu jemaah sekalian. Kenapa? Nabi memang sudah meminta Ali untuk tidur di rumahnya, menggantikan Nabi. Yang waktu itu Ali dan Nabi tahu bahwa orang-orang musyrik sudah mengepung rumah Nabi, dan Ali mau menggantikan Nabi meskipun dengan resiko bahwa kemungkinan Ali akan terbunuh. Itu begitu. Ini pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu umurnya masih sangat muda, ya 20-an tahun. Jadi masih beranilah, ya. Fa'alimu anna Nabi SAW qad naja. Saat orang-orang musyrik tahu bahwa di rumah Nabi Muhammad tidak ada Nabi, yang ada adalah Ali. Akhirnya apa? Dan mereka tahu bahwa Muhammad sudah selamat, sudah keluar dari rumahnya, ya. Mereka akhirnya kemudian mencari-cari Nabi. Kemana Muhammad? Kenapa? Jam berapa kira-kira Muhammad keluar dari rumahnya? Padahal tidak ada satupun di antara mereka yang tidak berjaga. Semuanya berjaga secara bergantian. Nabi keluar dari rumahnya selamat. Fa amma Ali fa aqama bi Makkah. Ali tetap tinggal di Mekah, belum keluar dari Mekah. Hatta yuaddi wada'i an-nabi. Sampai Ali membereskan semua tanggungan-tanggungan Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi Muhammad itu adalah orang yang dipercaya oleh penduduk Mekah. Ada orang yang nitip barang, nitip uang, nitip segala-gala kepada Nabi. Saat Nabi akan hijrah, titipan barang harta milik orang-orang musyrik, ya, tidak dibawa kabur. Tetapi apa? Titipan barang, uang, harta itu justru dikembalikan kepada orang-orang musyrik, padahal orang-orang musyrik itu bersepakat untuk membunuh Nabi. Dan Ali lah yang melaksanakan mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrik yang dititipkan kepada Nabi, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Disinilah keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Sekali dipercaya tidak pernah ingkar. Bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang? Ini titipan harta musuh, kita rampas atau kita apa ini? Kan gitu kan? Jamaah sekalian, Ali tinggal di Mekah, mengembalikan semua titipan-titipan yang diberikan, yang dititipkan kepada Nabi kepada para pemiliknya. Wa qasada Nabi SAW tilkal lailah dar Abi Bakar. Di malam saat Nabi keluar dari rumahnya, kemana Nabi? Qasada Nabi. Nabi bermaksud pergi malam itu ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ingat, Abu Bakar tinggal di rumahnya, Nabi tinggal di rumahnya. Malam itu, ya, di hari-hari sebelumnya Abu Bakar ingin berangkat hijrah, kata Nabi, jangan. Minta izin Abu Bakar pada Nabi untuk hijrah, jangan. Berulang-ulang minta hijrah, jangan. Itu begitu. Di malam itu, setelah Nabi keluar dari rumah, yang dituju oleh Nabi adalah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Fa'alamahu bi anna Allah qad adzina lahu bil hijrah. Lalu Nabi
memberitahu Abu Bakar bi anna Allah qad adina lahu bil hijrah, bahwa Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk hijrah. Faqala Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah. Maka Abu Bakar berkata, as-suhbah, engkau ingin aku temani ya Rasulullah? Qala as-suhbah, aku ingin engkau menjadi temanku berangkat hijrah ke Madinah waktu itu. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu an farhan. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menangis karena gembira. Umar sudah berangkat hijrah, Utsman sudah berangkat hijrah, tinggal Abu Bakar dan keluarganya yang belum hijrah. Dilarang oleh Nabi. Di malam Nabi dikepung di rumahnya, Nabi kemudian menemui Abu Bakar di rumahnya. Bersama Abu Bakar kemudian Nabi menuju Gua Sur. Selama 3 hari 3 malam Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Sur. Jamaah sekalian, kalau kita mau lari dari negeri ini ke negeri yang lain, ya harus pakai strategi, jangan nekat. Nabi Muhammad saja pakai strategi, nggak langsung dari rumahnya langsung pergi menuju ke Madinah melalui jalan-jalan yang sudah diketahui oleh semua orang. Nabi tidak. Dari rumahnya pergi ke rumah Abu Bakar, jejak tapak Nabi kelihatan. Dari rumah Abu Bakar pergi lagi, nggak langsung ke Madinah, ya, yang seharusnya pergi ke barat, tetapi ke timur dulu, baru kemudian menggunakan jalur yang lain untuk menuju barat. Katakanlah seperti itu jamaah sekalian. Ya. Maka ketika beberapa orang yang dari Indonesia dipulangkan dari Turki yang 16 orang, salah satunya itu akhwat, seorang wanita umur 20 tahun membawa anak bayi umurnya 8 bulan. Saat di di panti sosial, saya sama teman-teman menemui dia, akhwat umur 20 tahun mau berangkat ke Syria. Kemana dia berangkat? Bersama anaknya umur 8 tahun ini akhwat. Karena suaminya sudah dibunuh sama Densus. Akhirnya dia berangkat dari Jakarta ke Aceh, dari Aceh ke Kuala Lumpur ke Thailand, dari Thailand ke Hong Kong, dari Hong Kong pergi lagi ke Dubai, dari Dubai pergi lagi ke Turki. Kok bisa begitu? Seorang wanita umur 20 tahun, tetapi dia punya kecerdasan, meskipun Allah belum mengizinkan dia untuk sampai ke Darul Hijrah. Jamaah sekalian, wastajara Abdullah bin Ariqat wa kana musyrikan liyadulla bihima ila al-Madinah wa yankiba 'an at-tariq al-uzma. Sebelum Nabi bersiap-siap berangkat dari Gua Sur, di hari Nabi belum keluar dari rumahnya, Nabi itu sudah menyiapkan, mencari seorang dalil penunjuk jalan menuju ke Madinah, tetapi menggunakan jalan yang tidak biasa. Ya, pakai jalur-jalur pintas, itu begitu. Yang disewa oleh Nabi namanya Abdullah bin Ariqat, wa kana musyrikan, dia masih seorang musyrik. Orang musyrik dibayar untuk menunjukkan jalan, melakukan pelarian dari Mekah ke Madinah. Kok bisa ya orang musyrik mau? Yang namanya orang musyrik, orang kafir, kalau melihat duit selesai sudah. Intinya begitu. Maka kadang permainan duit, permainan uang itu penting juga. Meskipun kadang ada juga di kalangan kaum muslimin, kalau sedang melihat duit, agamanya juga hilang karena lemahnya iman. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Walam ya'lam bi khuruji Rasulullah sallallahu ghaira Abi Bakar wa Ali wa ali Abi Bakar. Di malam itu tidak ada yang tahu perginya Nabi keluar dari rumahnya, keluar dari Mekah ke Madinah, kecuali Abu Bakar, Ali dan alu Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar. Itu seperti itu.
Selain mereka nggak ada yang tahu. Siapa saja keluarganya Abu Bakar yang mengetahui? Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Aisyah dan Asma satu bapak beda ibu. Ya, ayahnya sama-sama Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, cuman mereka bukan saudara kandung. Sebapak tetapi beda ibu, yang namanya Siti Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar dinikahi oleh Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Zubair bin Awam itu anaknya Sofiyah, bibinya Nabi Muhammad SAW, adiknya Hamzah. Wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam min Makkah yaumal Khamis, awal yaum min Rabiul Awal. Nabi keluar dari Mekah hari Kamis. Ya. Awal bulan Rabiul Awal. Dan sampai ke Madinah setelah 12 hari di bulan itu. Pada tahun berapa? Pada tahun 53 sanah min maulidihi. Jadi umur 53 tahun Nabi sudah berada di Madinah. 40 tahun Nabi diangkat menjadi Muhammad menjadi Nabi. Umur 53 Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah dan memegang kekuasaan atas Madinah, memegang kekuasaan atas seluruh kaum muslimin. Ini jamaah sekalian. 40 sampai 43 dakwah sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. 43 sampai 53 ya. 10 tahun Nabi menemui pemuka-pemuka Arab. Ayo masuk Islam, ayo dukung saya. Aku adalah seorang nabi. Ayo dukung Islam ini dengan kekuasaanmu, dengan angkatan bersenjatamu. Kenapa? Yang memusuhi Islam dan agama Islam ini banyak, maka diperlukan angkatan bersenjata, diperlukan kekuatan politik, diperlukan negara. Itu begitu. Namun 10 tahun sejak sembunyi-sembunyi Nabi mengajak orang masuk Islam, 10 tahun pemuka Arab semuanya menolak. Dan yang menerima adalah orang dari luar Mekah, Aus dan Khazraj yang sudah bosan perang. Karena apa? Berabad-abad mereka berperang satu sama lain. Mereka sudah bosan perang sesama mereka, namun siap perang melawan dunia. Itulah Aus dan Khazraj. Sesungguhnya Islam, peradaban Islam ini akan kuat, akan berdiri tegak kokoh jika didukung oleh orang-orang yang siap bertarung bahkan melawan dunia sekalipun. Itu jamaah sekalian. Dengan orang-orang yang siap melawan siapa saja demi tegaknya agama Islam. Kalau dengan PBB masih hormat, dengan macam-macam itu masih jangan dah. Ya ini tidak bisa diharapkan bisa menegakkan Islam dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, jadi tahun 622 Masehi Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ya, maka kalau kita mau menghitung Hijriyah dan Masehi, maka tinggal dikurangi saja, ya kan? Masehi 622 berarti Hijriyah tanggal 1, itu saja. Sama seperti sekarang, Masehinya berapa? 2015, Hijriyahnya 1436. Itu begitu. Jamaah sekalian, warwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hina khurujihi min Makkah ila Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi ketika keluar dari Mekah ke Madinah, Nabi membaca doa seperti ini. Allahumma innaka ta'lam annahum akhrajuni min ahabbil bilad ilayya. Ya Allah, Engkau mengetahui betul bahwa mereka orang-orang musyrik mengusirku min ahabbil bilad ilayya, dari negeri yang paling aku cintai, Makkah. Karena di situ ada kiblat kaum muslimin, ada Ka'bah, tempat lahir Nabi. Semua orang pasti mencintai tanah kelahirannya.
pasti mencintai tanah kelahirannya. Begitu pula Nabi Muhammad mencintai tanah kelahirannya, Mekah. Namun cintanya Nabi kepada tanah kelahiran bukan berarti akan mati-matian tinggal di Mekah. Meskipun kehidupan masyarakatnya musyrik, Nabi hijrah ke Madinah karena orang-orang Mekah tidak mau menerima Islam. Nabi keluar dari tanah kelahirannya menuju daerah yang siap menerima Islam dan tegaknya Islam. Kita semuanya mencintai Indonesia, tanah lahir kita cintai. Namun bagaimana ketika pengambil kebijakan di negeri ini lebih suka menyerahkan tanah air kita untuk dikuasai oleh bangsa asing? Yang saya dengar, infrastruktur semuanya untuk Cina, proyek pertambangan dan pertanian untuk Iran. Lalu ada kerjasama anti terorisme Indonesia dan Iran. Nanti poin-poin teroris dan radikal dibuat oleh Indonesia dan Iran. Yang paling diuntungkan siapa? Syiah. Maka BNPT akan merubah semua pengertian tentang radikalis, tentang terorisme bersama Iran. Dan akhirnya Syiah akan dilindungi. Siapa saja yang menolak Syiah bisa disebut radikal. Siapa saja yang menjelaskan tentang bahaya Syiah, kesesatan Syiah akan bisa disebut teroris, ISIS dan lain sebagainya. Kita mencintai negeri ini, namun bukan untuk menjual negeri ini kepada bangsa asing. Meskipun banyak kaum sekuler liberal di negeri ini mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah air Indonesia dengan mengobral negeri ini kepada bangsa luar untuk uang-uang recehan yang mereka inginkan. Allahumma innaka ta'lam annahum akhrajuni min ahabbil bilad ilayya. Ya Allah, ini doa Nabi saat keluar dari Mekah. Ya Allah, Engkau begitu tahu bahwa mereka mengusirku, mengeluarkan aku dari negeri ini, negeri yang aku cintai. Faskinni ahabal bilad ilaik. Maka ya Allah, tempatkan aku di negeri yang paling Engkau cintai. Negeri yang aku cintai, maka negeri yang Engkau cintai, tempat tumbuhnya Islam, tempat tumbuhnya peradaban Islam, tempat berdirinya kekuasaan Islam, tempat menyebarnya cahaya Islam seluruh dunia, mana yang paling Engkau cintai ya Allah? Madinah. Ya sudah, negeri yang aku cintai memang Mekah. Namun negeri yang Engkau cintai ya Allah, Madinah. Karena penduduknya menerima Islam, menerima syariah Islam, menerima diberlakukannya suatu kekuasaan yang berdasarkan Islam. Jamaah sekalian, jadi cinta kita kepada tanah air bukanlah sebuah cinta buta. Cinta kita kepada tanah air bukan sebuah cinta buta. Kalau tanah air negeri kita, tanah kelahiran kita ini, para penguasanya, masyarakatnya mau menerima Islam, mau menerima syarak Islam, mau menerima hukum Quran dan hadis, kita akan tetap di negeri ini. Kalau mereka tidak mau dirubah, diajak kepada ridha Allah, dan kita di sini diperangi, dipersulit, kita hijrah. Fa inna ardullahi wasi'atun fatuhajiru ilaiha. Negeri Allah, bumi Allah itu luas, hijrahlah ke sana. Ini jamaah sekalian. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Kita lanjutkan. Wa kana muddah maqami bi Makkah ba'da al-bi'tsah 13 sanah. Tadi sudah kita bahas. Ya. Tinggal di Mekah 13 tahun. Tsumma atayal ghar alladhi bi Jabal Thur ala 3 amyal min janub gharbi Makkah. Dari rumah menuju rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar bertemu dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar, yang menyiapkan bekal. Mereka kemudian menuju Gua Tur, ya, kira-kira 3 mil min janub gharbi Mekah. Dari Mekah itu ke arah selatan barat. Apa namanya kalau dari selatan barat itu? Timur, tenggara, selatan, barat daya. Dari Mekah. Ya. Siyasatun Nabi alaihi salam hina maqamihi fil ghar. 3 hari Nabi berada di Gua Tur. Apa siasat Nabi? Apa siasat Nabi?
Jadi tidak ujuk-ujuk keluar rumah langsung berangkat ke Madinah, tidak. Berbelok ke rumah Abu Bakar, mengajak teman. Dari rumah Abu Bakar terus menuju ke Gua Tur, ke arah barat daya dulu. Padahal nanti berangkatnya itu ke sebelah barat, menuju Madinah. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi, wa amarahu Abu Bakar ibnahu Abdullah ayastami'a lahuma bi Makkah thumma ya'tihima lailan. Jadi ketika di rumah Abu Bakar, Nabi memerintahkan anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar. Nah, Abu Bakar anaknya banyak, ada Abdullah bin Abi Bakar, adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, Abdullah bin Abi Bakar inilah yang diketahui menikahi salah satu putrinya Kaisar Persia. Kan anaknya Ali, Husain, nikah sama putri Raja Persia. Anaknya Abu Bakar juga. Anaknya Umar juga. 3 putrinya Raja Persia setelah matinya Kaisar Persia dinikahi oleh 3 putri sahabat. Namun yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah hanya putranya Ali, Husain, yang menikahi putri Raja Persia. Ini jamaah sekalian. Karena memang mereka punya siasat dalam merusak Islam dari dalam. Jadi Nabi memerintahkan Abdullah bin Abi Bakar ayastami'a lahuma, untuk mencari informasi tentang kondisi Mekah sepeninggal Nabi dan Abu Bakar. Kemudian di malam hari Abdullah bin Abi Bakar menemui Nabi di Gua Tur. Itu begitu. Jadi perlu mata-mata, perlu informasi. Kalau pergi tanpa ada informasi yang cukup tentang daerah yang kita tinggalkan dan daerah yang akan kita tuju dan juga tempat-tempat yang akan kita lalui, oh ternyata sudah dijaga semua oleh orang musyrik, harus mencari tempat lain, jalan-jalan lain. Oh ternyata yang paling tahu jalan-jalan lain itu orang musyrik, bayar saja itu orang musyrik. Begitu saja. Ini jamaah sekalian. Maka kalau sekarang, wah ini mujahidin Afghanistan dapat senjata dari mana? Beli senjata dari mana? Beli senjatanya dari orang-orang musyrik. Kok orang musyrik, orang kafir Cina, orang kafir Korea, orang kafir Amerika mau jual senjata sama mujahidin? Ya mereka perlu duit. Begitu. Sama dulu Nabi itu membeli senjata kepada orang-orang musyrik di Yaman. Dan Nabi mengirim para sahabat untuk belajar bikin senjata di Yaman. Kepada siapa belajarnya? Kepada orang-orang musyrik. Karena mereka lebih ahli saat itu, ketika Islam belum menjadi satu imperium yang besar. Jadi kita Muslim boleh mempekerjakan orang musyrik, boleh punya karyawan orang musyrik, orang kafir boleh. Karena apa? Kita adalah sebagai orang yang punya kuasa. Dan Nabi dan Abu Bakar punya uang, dia bisa menyewa orang musyrik sebagai penunjuk jalan, mengawal Nabi dari Mekah sampai ke Madinah untuk tidak diketahui oleh orang-orang musyrik Mekah. Kalau orang musyrik Mekah menyediakan 100 ekor unta bagi orang yang bisa memberi tahu informasi tentang keberadaan Muhammad dan Abu Bakar, termasuk kalau bisa menangkapnya untuk orang-orang Mekah. Namun ujroh yang diterima oleh penunjuk jalan ini lebih besar daripada itu. Sehingga Pak, dia tetap mengawal Nabi sampai ke Madinah. Siasat yang kedua, ya, amara Amir bin Fuhairah maulahu ayar'a ghanamahu naharahu thumma ya'tihima biha lailan liya'khudha hajatahuma min labaniha. Nabi itu memerintahkan Amir bin Fuhairah, maulahu. Maula itu artinya dulunya budak dimerdekakan, namanya maula. Ikrimah maula Ibn Abbas, Zaid bin Harisah maula Nabi Muhammad SAW. Termasuk maula Nabi adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah diperintahkan oleh Nabi ayar ghanamahu naharahu, agar menggembalakan kambing-kambingnya di dekat Gua Tur. Kan ingat jejak kaki Nabi dari rumahnya Nabi ke rumah Abu Bakar sampai ke Gua Tur itu pasti ada. Namun Nabi sudah siasatnya luar biasa. Mantan budaknya Amir bin Fuhairah diperintah oleh Nabi, kamu
bawa kambing-kambingmu, kamu gembalakan di sepanjang jalan menuju Gua Tur. Hingga yang adalah tapak kaki kambing dan pengembalanya, bukan jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa namanya yang kita bisa ambil pelajaran dari ini? Ilmu menghilangkan jejak, barang bukti. Muslim harus cerdas. Untuk membangun satu peradaban Islam perlu kecerdasan. Bukan yang diperlukan hanya nekat, saya berani. Akhirnya apa? Meninggalkan barang bukti. Masalah. Bahkan musuh-musuh kaum muslimin itu berusaha menghilangkan barang bukti. Karena apa? Ketika diadili, hakim itu, si fulan begini-begini, mana buktinya? Ada sebuktinya, mana? Hilang. Ya sudah, maka tuduhan batal. Itu dalam prinsip hukum seperti itu, jamaah sekalian. Jadi Nabi memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk mengembalakan kambing-kambingnya di siang hari, ya. Kemudian di malam hari mereka Amir bin Fuhairah ini membawa semua kebutuhan Nabi dan Abu Bakar, susu dan makanan-makanan yang lain. 3 hari 3 malam Nabi berada di Gua Tur. Dan orang-orang Mekah terus mencari-cari Nabi. Terus mencari-cari Nabi di mana? Semua penjuru Mekah. Orang-orang Mekah juga tahu Muhammad keluar dari rumah naik apa. Kalau naik onta, perjalanan secepat apapun itu onta baru sampai di sini. Kalau jalan kaki paling baru sampai di sini. Semua itu orang-orang Mekah mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Semua penjuru Mekah. Karena mereka penguasa Mekah, mereka paling tahu daerahnya. Namun tidak ditemukan. Jamaah sekalian, kenapa? Nabi juga sudah bersiasat. Tiap malam Nabi mendapatkan informasi tentang kondisi Mekah. Apa yang dibicarakan pemimpin-pemimpin Mekah? Mereka membuat sayembara 100 ekor onta untuk orang yang bisa menemukan Nabi Muhammad, menunjukkan keberadaannya 100 ekor onta. Nah, Nabi selalu dapat informasi itu. Sehingga apa? Nabi tidak langsung segera keluar dari Gua Tur. Meskipun baru semalam, tunggu sampai 3 malam. Ketika sudah dapat informasi, suasana nampak sudah kondusif untuk keluar dari Gua Tur. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan gegabah ketika melangkah. Dan Nabi Muhammad adalah seorang Nabi Allah yang dilindungi oleh Allah, namun kecerdasannya juga luar biasa. Wa kanat binti Abi Bakar ta'tihima bi tu'amihima. Asma binti Abi Bakar pun menemui Nabi dan ayahnya di Gua Tur tiap hari membawa makanan. Kenapa jejaknya Asma tidak diketahui? Ingat, saat malam itu Asma menyiapkan makanan untuk Nabi dan ayahnya. Di pagi hari, karena jejak langkah Nabi sampai di rumah Abu Bakar, didobrak pula rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan didapati Asma binti Abu Bakar lagi hamil tua. Saat Abu Bakar marah-marah kepada Asma binti Abu Bakar, diejek oleh Asma binti Abu Bakar. Ya Abu Lahab, pemimpin Mekah, engkau hanya berani dengan seorang perempuan yang lagi hamil tua. Akhirnya malulah Abu Lahab keluar dari rumah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Asma binti Abu Bakar tidak hijrah bersama suaminya Zubair bin Awam ke Madinah karena saat itu dia sedang hamil tua. Menunggu hari kelahiran putranya Abdullah bin Zubair yang nantinya dinama Abdullah bin Zubair, sehingga dia tetap berada di rumahnya. Namun cintanya kepada Nabi, cintanya kepada ayahnya, dalam keadaan hamil tua, sebagai anak perempuan Abu Bakar, dia menyiapkan bekal makanan untuk Nabi dan ayahnya. Dia kirim itu makanan itu ke Gua Tur. Berapa jalannya? 3 mil. Orang hamil tua apakah mungkin naik kuda? Orang hamil tua apakah mungkin naik onta? Tidak. Luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Bahkan sahabat-sahabat wanita itu pun juga sangat luar biasa jasanya untuk perjuangan Islam. Jamaah sekalian, maka sepanjang zaman perjuangan Islam itu tidak lepas daripada wanita-wanita perkasa.
Maka kalau kita mendengar ada kaum yang membenci Abu Bakar As-Siddiq, membenci putrinya Aisyah binti Abu Bakar, membenci putrinya Asma binti Abu Bakar, ingat hijrahnya Nabi bersama mereka, ada jasa mereka yang luar biasa. Bagaimana orang-orang yang berjasa pada peralihan dari Islam yang lemah menjadi Islam yang kuat, orang-orang yang berjasa itu malah justru dikatakan final oleh orang-orang Syiah. Jamaah sekalian, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar fil ghar thalath layal. Walamma qadafathu Quraisy ittaba'uhu wa ma'ahum al-qa'if faqafa al-athar. Ingat, saat orang-orang Quraisy tidak menemukan Nabi di rumahnya di pagi hari yang ditemukan Ali, tidak menemukan Nabi di rumahnya Abu Bakar karena jejak langkah Nabi menuju rumah Abu Bakar, mereka kehilangan jejak langkah Nabi. Maka akhirnya orang-orang Quraisy menyewa al-qa'if. Faqaf al-athar. Al-qa'if itu orang yang punya pengetahuan, mengetahui tentang jejak-jejak. Jejak ini kemana, jejak ular ini kemana, jejak manusia ini kemana, jejak kuda ini kemana, kira-kira sudah berapa lama ini jejak ini ditinggalkan. Itu ada orang yang ahli. Di Badui sana di Arab masih ada orang seperti itu. Khaif. Kalau zaman sekarang kan ada namanya sidik jari, ada orang yang ahli kan mengetahui, wah ini sudah berapa lama kira-kira dia berada di sini sidik jarinya. Sehari, 2 hari, tahun, 2 tahun. Ada ilmunya, jika dipelajari kita akan bisa. Orang-orang musyrik menggunakan khaif. Hatta waqafa indal ghar. Dan pencari jejak ini dicarilah, ternyata Nabi dan Abu Bakar itu muter-muter sampailah di depan pintu gua Tur. Wa qala huna inqata al-athar. Kata khaif tadi mengatakan sampai di sini asarnya, jejak langkah Nabi dan Abu Bakar itu terputus, entah kemana. Karena memang jamaah sekalian, sampai depan pintu, ingat tidak jauh dari pintu itu memang digunakan untuk menggembala oleh Amir bin Fuhairah, sehingga pak jejaknya terhenti, hilang. Entah kemana ini, kehilangan jejak. Ini jamaah sekalian, faida binasihil ankabut ala famil ghar faqad ashad ala babihi hamamatan. Di depan gua Tur, padahal di dalamnya ada manusia, 3 hari berada di dalam, namun di depan pintu gua itu sudah banyak laba-laba. Di dalamnya ada hamamatan, merpati, 2 merpati yang lagi bertelur. Logikanya nggak mungkin ada orang yang masuk. Kenapa? Buktinya sarang laba-labanya masih utuh. Merpatinya juga nggak pergi. Ini jamaah sekalian, pasukan Allah itu banyak. Allah itu maha kuasa. Allah bisa memerintahkan semua makhluknya dari kalangan manusia dan jin untuk melindungi nabinya. Bagi Allah mudah untuk menyuruh yang namanya ankabut, laba-laba, buat sarang di depan gerbang tadi, di depan mulut gua tadi. Allah bisa dengan mudah menyuruh merpati tadi untuk bertelur di depan pintu gua tadi untuk melindungi nabinya. Alan nas asir, bagi manusia itu susah. Fa inna 'alallahi yasir, namun bagi Allah itu mudah. Maka dalam doa-doa para ulama sering didoakan Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan, jangan persulit. Fa inna kulla asir 'alaika yasir, karena segala kesulitan bagimu adalah mudah. Dan kita bergantung kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah yang bisa memerintahkan semua makhluk. Bahkan makhluk gaib, jin pun bisa Allah perintahkan, karena itulah makhluknya. Maka kita tidak bergantung kepada makhluk-makhluk tadi, bergantung kepada Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tadi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq.
Aku berlindung padamu ya Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari semua kejahatan makhlukmu. Apakah itu makhluk berupa manusia, apakah itu makhluk berupa jin, atau makhluk yang lain-lain. Dan makhluk-makhluk Allah, api saja, ya nar kun barzan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin bagi Ibrahim. Dinginlah itu api. Bagi Allah mudah untuk memerintahkan makhluknya. Ini jamaah sekalian, ya. Faqalat Quraisy ma wara hadha syai' wa ja'alu mi'ah liman yuridu mi'an naqa liman yuriduhu alaihim. Setelah tidak ditemukan jejaknya, terputus sampai di depan gua Sur dan tidak ada tanda-tanda menurut mereka di dalamnya ada manusia, ya kan? Maka akhirnya mereka bikin sayembara 100 onta untuk orang yang mengetahui informasi tentang Muhammad dan Abu Bakar. Ingat, yang berangkat bersama Nabi ke Madinah, Nabi, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah juga menyertai Nabi, termasuk dalil penunjuk jalannya. Amir bin Fuhairah bertugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi dan Abu Bakar. Karena keduanya adalah Amir bin Fuhairah itu budak yang sudah dimerdekakan dan mendapatkan keutamaan dari Nabi untuk mengiringi hijrahnya Nabi. Siapa yang tidak mau mendapatkan keistimewaan untuk mengiringi Nabi dalam hijrah, meskipun Abu Bakar tidak bisa tidur. Kenapa? Khawatir Nabi ada yang mengganggu. Saat berjalan, Abu Bakar di depan Nabi, lalu kemudian balik ke belakang, depan belakang, sampai ditanya oleh Nabi, Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin ada musuh dari depan, biarlah aku dulu yang terkena panah atau tombak. Kalau musuh dari belakang, biar aku dulu, jangan engkau ya Rasulullah. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mulia, yang dimuliakan oleh kaum muslimin. Maka bagi orang yang memahami sejarah hijrah ini, peran daripada Abu Bakar As-Siddiq, peran daripada keluarganya Asma binti Abi Bakar, peran daripada kakaknya Asma Abdullah bin Abi Bakar, peran daripada sahabat mulia Amir bin Fuhairah. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang mulia ini dikatakan kafir oleh orang-orang yang mengatakannya kafir? Kaum Rafidhah. Jamaah sekalian, memahami sejarah akan membuat kita tahu jalan menuju kejayaan Islam di masa yang akan datang. Strategi menghadapi penyebaran Syiah tidak lagi dengan mengatakan, "Hei, awas, Syiah itu sesat." Bikin tablik akbar tentang bahaya Syiah, karena nanti yang datang adalah bisa Banser, bisa aparat. Kejadian di Cirebon seperti itu. Kenapa sekarang kaum Syiah mendapatkan posisi di negeri ini, dilindungi oleh penguasa, dan bahkan kerjasama anti terorisme pun Indonesia dan negeri Syiah. Maka kebijakan di bidang politik dan keamanan semuanya akan menurut dengan Syiah dan merugikan kaum muslimin. Itu seperti itu. Sehingga yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sekarang adalah pemantapan tentang akidah Islam, tentang Ahlus Sunnah, memahami sejarah Nabi dengan sebaik-baiknya agar kita tidak dibohongi oleh orang-orang yang biasa berbohong dan menjadikan prinsip agamanya adalah berbohong. Taqiyah. Taqiyah asluddin. Taqiyah, bohong itu prinsip agama. La dina liman la taqiyatan lah. Enggak punya agama orang yang enggak bertaqiyah, yang enggak berbohong, bahasanya begitu. La haula wala quwwata illa billah. Pahami sejarah Islam, pahami sejarah Nabi, pahami sejarah para sahabat, kita akan terbebas daripada kesesatan. Ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.